Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, berkecukupan, dan dihindarkan dengan segala mara bahaya. Alhamdulillah hari ini teman-teman, saya kedatangan pasien Realme C2 dengan kasus kerusakan LCD. Setelah saya cek, bukan hanya LCD yang rusak, tapi tombol on off dalam dan luarnya itu rusak. Jadi kalau tombol on off dalamnya ini switch pinnya itu udah nggak ada, mungkin disebabkan karena sering ditusuk dengan benda tajam. Untuk tombol luarnya juga sudah hilang, mungkin karena sering jatuh, sebab di casingnya ini banyak pecahan, banyak patahan termasuk di tombol luarnya. Jadi kalaupun saya harus pasangkan tombol luar, saya akali sedemikian rupa, tetap nggak akan bagus lagi dia karena kerusakannya cukup parah, kecuali diganti mungkin di sini. Ini saya sementara buka baut, saya buka bautnya satu persatu ya teman-teman. Setelah saya buka bautnya, saya kembali buka baterai, kemudian pasang lagi, tes. Tapi ini sebelumnya saya cas dulu, saya tembak dulu baterainya ya, supaya ketika saya tes dia sudah ada isinya, tidak perlu lagi saya harus cas pakai kabel USB. Sengaja memang saya cas seperti ini supaya user yang membawa HP-nya tidak lama menunggu dan dia sudah bisa langsung menggunakan HP itu. Jadi ini saya buka LCD-nya, hati-hati walaupun memang sudah pecah, jangan sampai yang masih berkeinginan atau masih mau mengambil LCD lamanya. Saya bersihkan hati-hati, sebab untuk HP ini sendiri dia sudah keropos remnya, jadi gampang sekali patah, mudah patah-patah. Mungkin disebabkan karena sudah sering atau sudah lama tulangnya digunakan ini, jadi memang harus hati-hati dibersihkan. Kemudian setelah dibersihkan semuanya, itu disikat lagi, kemudian dicek lagi apakah masih ada kotoran atau tidak ada. Untuk saya harus bersih sih, nggak bisa kalau nggak bersih karena akan mempengaruhi kualitas. Itu saya bersihkan perlahan-lahan. Kemudian setelah setes, saya buka lagi dan memperhatikan presisiannya. Oke teman-teman, ini saya lagi proses membersihkannya pelan-pelan supaya akun HP dia senang, karena selain bersih juga rapi, tidak abu-abu atau putih. Ini pelan-pelan membersihnya hampir putih. Oke, setelah saya bersihkan, saya tambahkan timah untuk tombolnya, tujuannya supaya ketika yang punya kondisi mati HP-nya karena lowbat mungkin atau tiba-tiba mati, dia tidak akan kesusahan ketika menyalakan kembali. Jadi bisa dipakaikan semacam besi, plat, atau kunci. Jadi tinggal dihubungkan saja, dicolokan, HP-nya akan kembali nyala. Disambungnya pakai solder ya, jadi nggak bisa kalau tempel. Oke, setelah saya solder, saya bersihkan sudah, kemudian saya tes LCD-nya apakah nyala atau enggak, apakah ada pecahnya enggak, atau
kemudian saya pasang baut yang lain. Jadi saya sengaja memang pakai obeng otomatis karena untuk saya sendiri saya cukup tidak terbiasa ya pakai obeng manual, jadi saya pakai ini yang otomatis. Tujuannya supaya mempercepat dan memudahkan, bukan untuk sekedar keren sih. Ini saya perhatikan keposisiannya, dudukkan bautnya, dekat casingnya, saya perhatikan. Kemudian saya rapatkan kembali dan baut terakhir. Kita tombol volumenya ini karena ada patahan ya,